Semua harus diusahakan sendiri. Merangkak dari nol sampai menjadi seperti sekarang. Proses inilah yang membawa mereka menjadi capres dan cawapres. Itu yang menjadi alasan kenapa Mahfud memberikan replika orang naik tangga kepada Najwa. Karena memang proses itulah yang dialami langsung oleh dia dan Ganjar. Satu langkah demi satu langkah, dan sampai ke puncak. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy, di Opini SeaWorld. Dalam acara perayaan 13 tahun Mata Najwa hari Minggu kemarin, 3 pasang capres-cawapres hadir. Ada satu sesi yang menarik, yaitu saling tukar kado satu sama lain. Misalnya Prabowo memberikan helm sepeda untuk Ganjar, karena Ganjar suka bersepeda. Sedangkan Prabowo memberikan bantal bergambar kucing, karena Anies adalah pecinta kucing. Tapi ada 2 kado yang menurut saya sangat menarik dan patut diceritakan di sini. Salah satunya adalah kado dari Caimin kepada Gibran. Kadonya adalah kaos berwarna hitam dengan tulisan "Kuatkan Iman, Imin, dan Imun". Caimin ngomong begini ke Gibran, ini kaos kalimatnya hampir sama. Kuatkan iman, imun, dan imin, karena hidup tak semudah yang kamu kira. Lucunya lagi, Anies kembali bertanya pada Caimin, hidup enggak semudah yang kamu kira gitu. Ketika ditanya di lain waktu terkait kaos yang diberikan Gibran, Caimin mengaku tidak ada makna khusus. Maknanya memang hidup ini berat, harus banyak kesiapan supaya kuat menghadapi tantangan. Kita semua sudah tahulah apa makna dari kaos itu, karena memang agak beda dari kado-kado lainnya. Dan kalau kita melihat sepak terjang Anies yang jago mengolah kata, maka bisa saja ini adalah ide dari Anies sendiri. Hidup tidak semudah yang kamu kira. Memang kita harus setuju dengan kalimat ini. Hidup tidak segampang yang kita kira. Terutama rakyat biasa yang apa-apa harus berjuang setengah mati. Kadang harus mengorbankan waktu dan tenaga. Kadang harus melewati masalah yang bikin gentar. Kadang nangis karena tidak kuat dan hampir menyerah. Kadang harus terpuruk sampai titik terendah dalam hidup. Kadang sudah berusaha sampai ngos-ngosan, sampai titik darah penghabisan, tetap saja tidak berhasil. Banyak orang yang sudah mati-matian tapi tetap saja hidup tidak seindah anak presiden. Bagi mereka yang tidak punya privilege, segalanya harus diperjuangkan sendiri. Mereka harus mulai dari nol. Kadang mulai dari minus kalau ada utang bertumpuk yang harus dilunasi. Saya juga merasakan itu semua. Orang tua tidak punya harta melimpah yang bisa diwariskan ke saya. Punya mimpi apapun harus kerja keras mewujudkan itu semua. Sendiri. Tidak bisa minta-minta. Beda dengan mereka yang bisa mendapatkan apapun dengan gampang. Cukup dengan modal mulut dan minta. Orang lain yang mungkin punya privilege besar bisa memulai dari kondisi yang menguntungkan. Kalau anak presiden mungkin enak, apa-apa tinggal minta, dan dalam waktu singkat bisa dikabulkan. Bahkan apa yang sebelumnya tidak mungkin bisa dibuat jadi mungkin. Tidak ada istilah mission impossible. Semuanya mungkin bisa diatur dan diakali. Selain itu, Mahfud juga memberikan hadiah kepada Najwa, yaitu replika orang yang sedang naik tangga. Dia bilang ini adalah pesan kepada Najwa bahwa melangkah ke puncak itu harus melalui satu tangga per satu tangga dan akan berhasil mencapai puncak. Saya tidak bisa membayangkan cawapres yang sebelah itu, reaksinya kayak gimana. Mungkin dalam hati sewot atau menggerutu. Sudah jelas ini menyindir siapa. Dan 2 kali yang bersangkutan kena skakmat. 2 kali jadi bulan-bulanan. Bisa kalian bayangkan bagaimana perasaan yang bersangkutan di acara itu. Yang dikatakan Mahfud memang sangat benar. Melangkah itu satu langkah demi satu langkah. Bukan naik anak tangga pertama, lalu langsung melompat ke anak tangga terakhir. Apalagi naik tangganya dibantu oleh banyak pihak sampai harus melibatkan banyak instrumen negara. Mahfud dalam sebuah kesempatan mengatakan dia sejak dulu selalu menekankan anaknya untuk tidak memakai nama besarnya
untuk memuluskan jalan meraih impian dan kesuksesan. Ada satu anaknya yang laki-laki yang saat ini sedang menyelesaikan program S3 di Amsterdam, Belanda. Sebelum itu, dia mencari beasiswa sendiri dan kuliah dengan usaha sendiri. Orang-orang malah tidak tahu kalau dia anaknya Mahfud MD. Anaknya yang satu lagi, yang perempuan, kuliah di Universitas Erlangga. Sama, tidak ada yang tahu dia anaknya Mahfud MD. Karena Mahfud memang meminta dia untuk tidak mengatakan siapa bapaknya. Mahfud sengaja melakukan ini karena anak pejabat seringkali diberi kemudahan untuk menempuh jalan hidupnya. Sedangkan dia tidak mau seperti itu pada anak-anaknya. Makanya anak-anaknya berusaha sendiri tanpa nama besar bapaknya. Prestasi yang didapat adalah atas usaha sendiri, bukan didorong dengan kemudahan dari orang tua. Beda dengan yang satu lagi, sampai-sampai harus dibantu oleh seorang paman dengan cara mengutak-atik aturan. Membantu anak sebenarnya tidak masalah, asalkan ikut aturan, bukan menabrak prosedur. Sebelumnya, saya sudah cerita tentang masa lalu Ganjar yang susah dan orang tuanya punya utang, sehingga dia dan saudara kandungnya harus kerja keras untuk melunasi. Anak Ganjar juga sampai saat ini tidak memanfaatkan nama besar bapaknya. Semoga saja tetap seperti itu di masa depan. Mahfud juga sama, bukan dari keluarga mampu. Bahkan kuliah saja harus pilih-pilih yang harganya terjangkau. Makanya Ganjar dan Mahfud adalah pasangan yang sangat satu frekuensi. Latar belakang masa lalu hampir mirip. Sama-sama bukan dari keluarga kaya. Semua harus diusahakan sendiri. Merangkak dari nol sampai menjadi seperti sekarang. Proses inilah yang membawa mereka menjadi capres dan cawapres. Itu yang menjadi alasan kenapa Mahfud memberikan replika orang naik tangga kepada Najwa. Karena memang proses itulah yang dialami langsung oleh dia dan Ganjar. Satu langkah demi satu langkah dan sampai ke puncak. Bukan melompat ugal-ugalan ke atas dengan bantuan orang lain dan merusak proses. Orang yang menghormati proses lebih layak jadi pemimpin. Mereka yang tidak percaya proses, mau enaknya saja, mau yang instan, apakah bisa memimpin negara ini dengan baik? Mereka tidak mengenal yang namanya hambatan, rintangan, dan kegagalan. Gimana bisa menjadi pemimpin yang bermental baja? Selama ini diberi kemudahan dan fasilitas luar biasa. Dimanja dengan berbagai kenyamanan. Apakah bisa orang seperti ini memimpin dengan baik? Apalagi pemimpin itu pasti bakal menghadapi segudang masalah setiap hari. Bukankah Ganjar dan Mahfud jauh lebih baik? Bukankah mereka jauh lebih teruji? Mereka sudah kebal dengan kesulitan dan kehidupan yang pahit. Mereka sudah teruji memulai dari nol sampai hampir mencapai puncak kesuksesan seperti sekarang. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.